لا إله إلا هو وإليه النشور أصبحنا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين اللهم إنا أسبح منك في نعمة وعافية وستر فأتم علي نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. Alhamdulillah, para bapak, para ibu, para jemaah salat subuh di Masjid Ar-Ridha yang dirahmati Allah, bersyukur pada Allah dengan kita senantiasa memperbanyak kalimat syukur. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allah Subhanahu wa Ta'ala masih mencurahkan rahmatnya dan kasih sayangnya kepada kita semua di hari yang hari Minggu, hari Ahad ini. Kita masih diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kekuatan iman Islam, kekuatan ukhuwah, kekuatan senantiasa istiqamah menjalankan ketaatan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah datangkan di rumah Allah, rumah yang sangat istimewa. Tidak ada rumah yang terbaik, yang paling mulia di muka bumi kecuali masjid-masjidnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, Allah panggil kita dalam keadaan sehat walafiat di Masjid Ar-Ridha yang kita cintai ini. Mudah-mudahan selalu sehat, panjang umur, rezeki yang barokah, keluarga yang bahagia, anak-anak yang saleh dan salihah. Semoga semua urusan-urusan kita diberikan jalan keluar, diberikan kemudahan, semua hajat-hajat kita dikabulkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada majelis kecuali di dalamnya penuh dengan rahmat, dan tidak ada perpisahan kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala ampuni semua dosa-dosa kita. Bapak Ibu semuanya yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, rutin setiap Ahad kita senantiasa mengingatkan di antara kita semua, karena ini merupakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Berikan peringatan lewat tuntunan dan risalah yang dibawa oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lewat Al-Qur'an, lewat sunnah Rasulullah. Fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin, karena peringatan itu amat sangat bermanfaat bagi kita orang-orang yang beriman. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan kepada kita semua tentang hakikat kehidupan dunia dan kehidupan di akhirat. Dunia itu tempat kita singgah, akhirat kita tempat kita selamanya. Allah mengingatkan kepada kita, wabtaghi fima atakallahu darul akhirah, dan berusahalah dengan sungguh-sungguh, carilah dengan maksimal fima atakallahu darul akhirah, apa yang akan datang tentang kebahagiaan kita, tentang nasib kita, tentang kehidupan kita yang abadi di mana? Di negeri akhirat. Wala tansa nasibaka minad dunya, tapi jangan lupa bagian kita hidup di dunia. Ada dimensi akhirat, ada dimensi dunia. Allah mengutamakan akhirat dan mendahulukan perintah mengejar kehidupan akhirat dibandingkan dengan sekedar hanya membagi waktu kesempatan untuk memanfaatkan semaksimal mungkin kebutuhan kita, nasib kita, kehidupan kita di dunia. Jadi di ayat itu sangat tegas, yang Allah utamakan itu adalah mengejar kepentingan akhirat, tapi jangan lupa nasib kita, bagian kita hidup di dunia. Ini sebuah perintah yang sangat tegas, walaupun memang kehidupan kita harus seimbang antara kehidupan dunia dan kehidupan di akhirat. Bahkan kita harus adil memproporsi kita dalam kehidupan kita. Di Al-Quran itu ada ayat tengah-tengah di surat Al-Baqarah. Itu tengah-tengahnya Al-Baqarah itu ayat tentang hidup kita harus adil, ya, harus adil. Karena keadilan itu diperintahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kehidupan akhirat,
keadilan kita adalah mengutamakan kehidupan akhirat dibandingkan kehidupan di dunia. Kita mengejar dunia, dunia itu akan sirna di hadapan kita. Kalau kita mengejar akhirat, akhirat pasti akan kita temui. Sehingga kalau kita sholat berjamaah seperti ini, memang kita ini lagi mengejar akhirat. Kalau kita bekerja, sesungguhnya yang kita kejar bukan dunia, tapi yang kita kejar adalah akhirat. Kenapa? Karena bekerja, mencari maisha, melakukan aktivitas apapun, sesungguhnya kalau niatnya karena akhirat, itu menjadi ibadah yang insya Allah mendapatkan nilai kebaikan dan pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itulah Bapak Ibu semuanya, kita tidak boleh meninggalkan untuk tidak taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Rasulullah bersabda, Man kharaja 'anit ta'ati, barang siapa yang keluar dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak lagi taat kepada Allah, tidak lagi sholat, tidak lagi mengaji, tidak lagi zikir, tidak lagi membaca Al-Quran. Ini persoalan yang serius dan berbahaya. Siapa yang keluar dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa faraqa 'anil jamaah, dan memisahkan dari sebuah jamaah komunitas orang Islam, wis gak ibadah terus gak tahu kumpul, gak ibadah gak tahu kumpul, pisah karo jamaah, kemudian wamata, lalu dia meninggal dunia. Rasulullah itu kemudian ngeri ini, famaitatuhu maitatun jahiliyatun akhrajahu Muslim. Maka ketika dia mati, kematiannya itu kematian jahiliyah. Ini berbahaya. Jadi kalau ada orang itu wis gak sholat, gak ngaji, gak berangkat ke masjid, gak kumpul-kumpul karo wong sing api di komunitas-komunitas orang Muslim, perkumpulan yang baik, memisahkan dari jamaah, kemudian tiba-tiba dia dipanggil Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kematiannya adalah kematian yang jahiliyah. Kematian jahiliyah itu kematian yang sesat, yang sudah jauh dari ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai ini terjadi. Karena itulah di antara kita para jamaah ini ada kewajiban untuk senantiasa mengingatkan di antara kita. Kalau ada saudara kita yang jauh dari agama, maka hendaknya tidak dibiarkan, kewajiban kita untuk mengingatkan. Di antara komunitas umat Islam ada sebagian yang kemudian lama tidak ketemu, ya, maka kewajiban kita sesungguhnya untuk menyambung silaturahim, karena kita yang harus, siapa lagi kalau bukan kita. Kalau di jamaah ridha ini ada sekian umat muslim, mungkin ada 100 yang kelihatan setiap hari ketemu hanya sekitar sekian persen, 10, 20, 30, terus yang lainnya kita tidak pernah lihat wajahnya, bahkan tidak pernah dengar kabarnya. Nah, ini kewajiban kita senantiasa mengingatkan. Kalau kemudian tiba-tiba dia dalam kondisi Allah uji kemudian meninggal dunia tiba-tiba seperti itu, nah, kita kan sangat kecewa dan eman, ya. Karena itulah para jamaah senantiasa kita berada dalam jamaah. Ini sebuah anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang harus kita jaga, kita terus istiqomahkan. Jadi harus dalam ketaatan kepada Allah dan jangan memisahkan dari komunitas orang Islam yang senantiasa mengajak kepada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan baginda Rasulullah tidak dikatakan kematian kita kematian jahiliyah. Dan dalam skala manapun, dalam keluarga, dalam masyarakat, bahkan dalam tataran yang lebih global, ya, dalam tataran negeri kita yang kita cintai, kalau suatu bangsa negeri itu jauh dari ketaatan kepada Allah, lalu tidak disiarkan komunitas-komunitas orang-orang yang baik, baik dalam tataran yang lebih rendah, bahkan dalam tataran global. Karena sekarang ini kan memang sulit untuk mencari kebenaran, keadilan, walaupun ada tetapi memang
sangat masih jauh ya dari yang kita harapkan. Ya, kita saksikan negeri Israel bangsa sedang menjajah kaum kita yang kita cintai, Palestina yang kita cintai, Al-Aqsa yang kita cintai. Ya, dan ternyata dunia sudah melihat begitu jelas. Tentu ini menjadi perhatian semua orang Islam, bahkan orang-orang di luar non-Muslim pun perhatian serius. Kenapa? Karena begitu jelas ketidakadilan gitu ya. Mudah-mudahan tidak terjadi di tempat-tempat lain, bahkan di negeri kita yang kita cintai. Jadi kembali, sesungguhnya kewajiban kita untuk senantiasa berada dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita sudah istiqomah ngaji, istiqomah berjamaah, istiqomah membaca Al-Qur'an, hendaknya kita jaga, karena ini sebuah anugerah yang tidak pernah bisa dinilai oleh harta sebanyak apapun. Kalau wis kumpul koyok ngene ya, salat jamaah, apalagi salat subuh yang nilainya jauh lebih besar daripada ibadah-ibadah yang lain, ini merupakan nikmat yang harus kita syukuri ya. Dan kewajiban kita mengajak orang lain, keluarga kita, tetangga kita, masyarakat kita untuk bisa taat kepada kita, kepada syariat yang kita peluk, agama Islam yang kita cintai, kemudian berada dalam jamaah-jamaah yang dalam kebaikan. Jadi ketaatan kepada Allah dan jamaah perkumpulan ini sangat penting untuk menjaga jangan sampai kita ini kematian yang tidak baik, kematian jahiliyah dalam hadis itu. Karena itu mudah-mudahan kita senantiasa dijaga Allah Subhanahu wa taala dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dalam keistiqomahan untuk senantiasa berjamaah, lebih-lebih berjamaah sholat zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Kalau tidak bisa 5 waktu, minimal subuh ya. Kalau bisa menjaga sholat jamaah subuh ini menjadi awal titik dari kita dalam keseharian kita untuk bisa menjaga ibadah-ibadah yang lain dan sholat-sholat setelahnya, zuhur, asar, maghrib, isya itu terjaga manakala kalau kita terbiasa sholat subuh berjamaah. Memang berat, tidak ada yang berat kalau kita niatkan dengan ikhlas mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Kalau bisa ikhlas, insya Allah semua menjadi ringan dan tidak ada yang berat. Walaupun jauh, ya ada motor. Walaupun jauh, kalau ada mobil, ada mobil. Kadang-kadang yang dekat saja berat, yang jauh semangat, ya itu ya begitulah. Jadi kadang-kadang seperti itu. Jadi karena itu ke masjid itu memang bukan perjalanan kaki, tapi memang perjalanan hati. Kalau hatinya terpaut dengan masjid walaupun jauh, insya Allah tidak ada yang bisa membuat berat, karena hatinya sudah sangat dekat dengan masjid. Dan itu salah satu orang-orang yang insya Allah akan mendapatkan naungan di akhirat kelak, ketika tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Siapa? Rajulun qalbu mu'allaqun fil masajid ya. Seseorang, siapapun, laki-laki, perempuan, bapak, ibu, anak-anak, adik-adik, remaja, siapapun yang hatinya gumantung, hatinya itu rindu, hatinya senantiasa terpaut dengan masjid, dimanapun dia berada selalu berupaya untuk bisa sholat berjamaah di masjid. Ini adalah orang-orang yang akan mendapatkan naungan di akhirat kelak, dikala tidak ada naungan kecuali naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya adalah kita semua yang senantiasa cinta dengan masjid. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita bisa istiqomah. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma ighfir lana dzunubana wal walidina warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Ghaffar, ampuni semua dosa-dosa kami ya Allah. Dosa kami amat sangat banyak. Kalau tidak Engkau yang mengampuni, maka tidak ada yang mengampuni kecuali pengampunan dari ya Allah. Dan ampuni semua dosa kedua orang tua kami, orang tua yang melahirkan kami,
orang tua yang membesarkan kami, orang tua yang mendidik kami, orang tua yang paling dan satu dalam hidup kami. Muliakan orang tua kami ya Allah, muliakan kedua orang tua ayah ibu kami ya Allah, berikan derajat yang mulia di dunia dan akhirat, berikan kehidupannya senantiasa Engkau ridhoi ya Allah, kumpulkan nanti di akhirat kelak bersama baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang tua yang masih hidup ya Allah, muliakan, jadikan orang yang ahli ibadah, jadikan orang yang senantiasa istiqomah menjalankan perintah-Mu ya Allah, jauhkan dari semua dosa-dosa dari-Mu ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Mujib as-Sailin, kabulkan semua doa-doa kami ya Allah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, berikan kami semua, keluarga kami, anak istri kami, dan semua keturunan kami jadi penyejuk jiwa, penenang hati, menjadikan orang-orang yang senantiasa taat kepada-Mu ya Allah, dan jadikan keluarga kami dan tumbuhkan dari keluarga kami, cucu kami, pemimpin orang-orang yang bertakwa ya Allah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a, ya Allah berikan kami ya Allah ilmu yang manfaat, ilmu yang barokah, ilmu yang senantiasa bisa kami amalkan. Wa rizqan thayyibah, limpahkan rezeki yang baik, yang barokah, yang senantiasa kami bisa pergunakan untuk taat kepada-Mu ya Allah. Berikan kami rezeki yang barokah ya Allah, wa amalan mutaqabbala, dan terima semua amal-amal ibadah kami ya Allah. Terimalah semua amal ibadah kami ya Allah. Allahumma ighfir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Allahumma inna na'udzubika min an nusyrika bika syai'an na'lamu wa nastaghfiruka lima la na'lam. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf atas semua salah dan khilaf kami. Ihdinas siratal mustaqim wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.